Saudara, sidang lanjutan pemerasan dan gratifikasi salah satu terdakwanya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Rabu pagi. Sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi menghadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Selain Syahroni, Putri Syahrul Yassin Limpo, Indira Cundatita, turut dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Total ada 5 saksi dibawa jaksa untuk memberatkan dakwaan Syahrul dan 2 terdakwa lainnya. Ketiga terdakwa dinilai jaksa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena memeras pegawai Kementerian Pertanian sebesar 44,5 miliar rupiah periode 2020-2023. Lalu apa saja yang digali hakim dari keterangan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni di sidang saksi Syahrul Yassin Limpo? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tifal, sebelumnya ada keterangan dalam sidang ada dugaan aliran dana 850 juta ke Partai Nasdem dari SYL. Lantas apa kesaksian dari Ahmad Syahroni terkait aliran dana ini? Berkali-kali Ahmad Syahroni dalam kesaksiannya dalam sidang hari ini dalam kurang lebih 1 jam proses sidang di hadapan majelis hakim dan juga para pihak terkait, entah itu jaksa penuntut umum dari KPK maupun juga kuasa hukum dari ketiga terdakwa, ia mengaku tidak tahu menahu asal muasal dana, terutama spesifik lagi 850 juta rupiah yang diterima oleh Partai Nasdem sehubungan dengan tujuannya itu uang untuk kegiatan pembekalan dari para bakal calon anggota legislatif atau bakal caleg dari Partai Nasdem saat itu di periode bulan Juni tahun 2023. Ia mengaku sama sekali tidak tahu menahu karena terlebih lagi dalam aturan juga dibatasi tiap orang limitnya untuk memberikan sumbangan langsung dengan agenda pemilihan umum itu dimaksimalkan 1 miliar rupiah. Dengan digit yang di bawah itu ia mengaku bahwa masih bisa diterima oleh DPP Partai Nasdem untuk kemudian digunakan oleh partai dalam kegiatan-kegiatan tertentu, spesifiknya lagi berhubungan langsung dengan kegiatan pembekalan bagi para bakal caleg. Terutama juga tadi dalam beberapa kesempatan ia menyampaikan bahwa dalam beberapa kesempatan aliran dana juga diterima, tapi ia mengaku sekali lagi tidak tahu soal dana yang dipakai untuk pembagian sembako, kemudian pembagian hewan kurban yang dilakukan oleh organisasi sayap partai Garnita yang juga dijabat langsung kepemimpinan organisasinya oleh anak Syahrul Yassin Limpo yang juga ikut bersaksi dalam sidang hari ini. Ia mengaku tidak tahu juga karena alasannya kegiatan tersebut tidak ada perintah langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan kegiatan-kegiatan dilangsungkan oleh organisasi sayap partai itu sepenuhnya merupakan otoritas dari organisasi sayap itu sendiri. Tidak ada perintah langsung dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP partai. Lebih lengkap saya ajak Anda untuk mendengar keterangan yang disampaikan oleh Syahroni dalam proses sidang hari ini di hadapan Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh. Uang itu mengalir, ya. Saudara tidak tahu berapa kali, ya. Apakah saudara mengetahui bahwa uang itu selanjutnya mengalir ke saudara Yuli, staf saudara di bagian akunting di Nasdem Tower? Tidak tahu, yang mulia. 3 kali datang. Uang ini besar, Pak. Dia staf saudara, ya kan? Masa dia tidak melapor ke saudara, Pak, kami menerima sumbangan sekian? Siapa yang mulia? Izin jelaskan. Biasanya secara non teknis yang kecil-kecil yang mulia, dia tidak lapor karena sudah ada kepanitiaan itu yang mulia. Jadi sifatnya kalau yang bendahara umum, saya sebagai selaku bendahara umum yang mulia, itu yang besar-besar yang mulia. Kalau yang kecil-kecil non teknis enggak yang mulia. Bentar ya, di kepanitiaan yang tadi yang saya tanyakan ini, ketua panitianya, apakah ada bendaharanya enggak? Nah itu tidak tahu yang mulia. Sudah tidak tahu. Ini masalahnya diserahkan di Nasdem Tower uang ini. Iya kan? Ke Nasdem Tower itu kan kantor DPP Nasdem di situ kan? Iya, mulia. Masuk ke situ 3 kali jumlahnya ini. Tapi memang yang diserahkan 850, tapi yang masuk ke Nasdem Tower itu 800 juta. Sudah diakui oleh yang penerima dan yang menyerahkan itu, dan diakui juga oleh Joyce bahwa 50 juta dia pakai untuk kegiatan yang lain. Seperti itu. Tahu enggak saudara? Tidak tahu. Ada laporan masuk ke saudara? Tidak. Saudara enggak tahu sama sekali ada uang masuk ke Partai Nasdem sebanyak itu, ya? Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia. Tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai,
Jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia, tidak tahu. Saya bilang, sekecil apapun namanya sumbangan itu apalagi masuk ke partai ya harus tercatat supaya apa, tidak menimbulkan fitnah kan gitu. Iya kan? Betul yang mulia. Iya, apalagi ini masuk 800 juta loh. Masa saudara enggak tahu sebagai ketua bendahara umum? Baik. Ini sudah diterima. Dan apakah saudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu yang Oke, mulia. digunakan. Tahu enggak? Tidak tahu Tidak yang tahu. mulia. Keterangan Sahroni ini menepis pernyataan dari staf khusus Menteri Pertanian di era Syahrul Yassin Limpo. Joyce Triatman juga bersaksi dalam sidang sebelumnya yang menyebut bahwa uang 850 juta rupiah yang diterima oleh Partai Nasdem itu sudah diketahui juga oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim untuk digunakan sebagai untuk digunakan dalam rangka kegiatan pembekalan bagi para bakal calon legislatif dari Partai Nasdem saat itu. Perlu diingat juga bahwa dalam perkara ini Syahrul Yassin Limpo bersama dengan dua terdakwa lainnya, Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta, ini dijerat salah satu poin atau pidana primernya yakni di pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya akan ada jerat pidana penjara seumur hidup atau setidak-tidaknya 4 tahun hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah apabila terbukti pegawai negeri atau penyelenggara negara bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang tadi adalah keterangan dari Ahmad Sahroni baru 1, sementara 4 saksi lainnya masih akan diperiksa di sesi sidang berikutnya saat ini masuk dalam masa skorsing. Bella. Tidak tahu jadi jawaban favorit dari Ahmad Sahroni. Kita akan tunggu apakah jawaban tidak tahu juga akan keluar dari saksi lanjutnya. Juga ada Indira Cundatita yang akan bersaksi pada hari ini. Terima kasih Tifal Solesa langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.